Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Akar Bertudung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Farisi sebagai narasumber dalam edisi yang kali ini. Nah, dalam edisi yang kali ini tentunya termasuk ke edisi yang spesial karena sebentar lagi kita juga akan memperingati Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya dalam edisi yang spesial ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Wendy Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nah, semua teman Akar jadi nih Bertudung. Ustadz, di podcast kali ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang Isra Mi'raj. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan itu, tentunya kita kan setiap tahunnya di sekolah ini juga ikut merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, nah, saya juga ingin mengetahui ini Ustaz, dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, tentunya kita akan mengadakan acara di sekolah kita. Dalam perayaan itu, apa hukumnya dalam umat Islam? Apakah merayakan tersebut boleh atau tidak? Oke, sebelumnya kita mengetahui Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang besar dalam agama kita, dalam agama Islam. Termasuk dalam hari libur nasional juga. Ini kalau udah masuk hari libur nasional berarti ini adalah peristiwa yang harus diperingati. Karena ini peristiwa besar bagi umat Islam, itu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan hukum, ini sebenarnya kan tidak ada masalah untuk merayakannya. Cuman kan perlu dijelaskan juga. Kadang ada orang mengatakan, oh, Isra Mi'raj itu tidak boleh diperingati. Nah, sah-sah saja selagi acara kita itu, kata Imam Suyuti, selagi acara Maulid Nabi Isra Mi'raj yang dalam acaranya itu hanyalah qiraatil Quran. Tentu nanti kita ada yang membaca Quran, tilawah dan sari tilawahnya. Kemudian isinya hanya selawat kepada baginda Nabi SAW, yang kemudian mengambil ibrah pelajaran. Tentu nanti Ustadz penceramahnya menceritakan tentang keagamaan-keagamaan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj dan yang lainnya. Dan keempat, acaranya makan-makan, maka itu sah saja. Maka ya Isra Mi'raj ini kan kalau kita tidak memperingati, siapa yang tahu? Maka ya hukumnya dalam ini mubah saja, boleh. Bahkan bisa sampai ke derajat sunnah untuk memperingati acara-acara besar ini. Nah, jadi kita kan sekarang sudah tahu ternyata merayakan Isra Mi'raj itu adalah hukumnya mubah atau boleh-boleh saja atau bahkan bisa ke dalam sunnah. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Karena kan kita juga ikut merayakan. Tentunya sebelum kita ikut merayakan kita harus tahu nih apa peristiwa Isra Mi'raj itu yang sebenarnya. Nah, bisa dijawab Ustadz dari pertanyaan itu? Oke, peristiwa Isra Mi'raj namanya kan Isra wal Mi'raj. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, itu diabadikan Subhanallazi asra bi 'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Subhanallazi diawali dengan kata subhan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Peristiwa itu dalam semalam, kemudian Nabi Mi'raj ke langit, maka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi sebelumnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir, kenapa Isra Mi'raj itu bisa terjadi? Nah, itu tak semata-mata Allah menjalankan. Yang pertama, sebenarnya ketika Isra Mi'raj itu terjadi sebelum peristiwa, itu Nabi mengalami kesedihan, bahkan disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Mengapa demikian? Nabi itu berdakwah ya. Nabi itu berdakwah, orang yang paling cinta kepada Nabi itu siapa? Siti Khadijah, istrinya tercinta, wafat pada saat itu. Dan juga pamannya Abu Thalib juga wafat pada saat itu. Ini dua orang yang paling membela Nabi ini awalnya. Abu Thalib sama Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Nah, kedua ini wafat pada saat itu. Nabi sedih, Amul Huzni. Nabi sedih. Kemudian Nabi juga berdakwah ke Taif. Nabi itu ketika berdakwah dilempari kotoran, dilempari batu segala macam, tapi Nabi tetap bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malam harinya Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Haram hingga Masjidil Aqsa, yaitu bersama Jibril dan kendaraannya Burak. Itu kalau kita ketahui bahwasanya perjalanan singkat semalam saja, kemudian dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Yerusalem, ke Palestina, kemudian sampai ke langit. Maka itu peristiwa semalam, itu yang disebut peristiwa Isra Mi'raj. Dah diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makanya diperingati juga sebagai hari kebangkitan, hari kebesaran umat Islam.
Nah, ternyata sudah kita ketahui juga bahwasannya Isra Mi'raj itu tidak semata-mata perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tentunya Isra Mi'raj itu sebelum memulai perjalanannya, ternyata Nabi sudah mendapati beberapa ujian. Tentunya yaitu tadi apa aja tadi Ustaz? Ya, Nabi itu mendapatkan ujian dan cobaan. Dia itu Allah mencoba untuk menghibur Nabi, yaitu dengan perjalanan Isra Mi'raj ini. Ya, orang tercintanya lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Nah, oke. Jadi dari peristiwa yang telah Ustadz ceritakan tadi nih, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj tersebut dapat memengaruhi kehidupan kita sebagai Muslim dalam berkehidupan sehari-hari? Kalau untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kalau kita tahu tiang agama ini kan solat. Itu yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan solat itu diwajibkan? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ketika perjalanan Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk melaksanakan solat 50 waktu, kemudian menjadi didiskon sampai 5 waktu. Kan pertama itu kan solat itu diwajibkan itu bukan 5 waktu aslinya. Berapa waktu? 50 waktu. Coba bayangkan 50 waktu dalam 50 kali dalam sehari untuk melaksanakan solat. Turun ke langit 6 berjumpa dengan Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, korting lagi sama Tuhanmu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, tak akan sanggup umatmu. Pergi lagi korting sampai 2 kali. Kemudian yang terakhir baru 5 kali. Nabi Musa pun bilang, masih tak kuat tu umatmu. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dah malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkorting. Dah lah, biar dah 5 waktu. Apakah terbukti bahwasanya umat Nabi Muhammad ini berat melaksanakan solat? Ya, bagi hatinya masih belum terbuka untuk melaksanakan solat, 5 waktu itu terasa berat. Tapi bagi orang yang sudah rajin beribadah, maka dia merasakan solat itu sebagai kebutuhan. Ya, itulah mempengaruhi terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang paling mempengaruhi adalah kualitas solat seorang hamba itu seperti apa. Ya, kita pikirlah, udah dikorting, Nabi kita udah mengkorting sampai 5 waktu, masa kita masih berat melaksanakan? Ya, di mana letak rasa malu kita kepada Allah yang Maha Esa dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin mempengaruhi kehidupan. Nah, jadi kita sudah tahu nih poin utama dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu di mana Nabi Muhammad meminta kortingan tadi kan Ustaz? Bukan minta kortingan, ibaratnya diperintahkan solat. Tapi ketika itu Nabi Musa mengasih pendapat, jangan lagi 50 waktu, nanti umatmu itu tak akan sanggup. Ya, harusnya kurang-kurang sampailah 5 waktu ini. Taman diminta lagi, ya Nabi Muhammad malu minta kurang lagi, dah 5 kok, masa dikurang lagi? Udah dikit juga kan Ustaz. Nah, tentunya karena dari 50 ke 5 itu lumayan banyak, jadi sebagai umat Islam kita juga harus bisa nih melaksanakan solat yang wajib itu dalam 5 waktu. Karena 5 waktu saja masa kita sulit, sedangkan orang-orang terdahulu sampai 50 ya kan Ustaz? Oke, jadi tentu dari pertanyaan saya yang selanjutnya, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya persaudaraan dan toleransi. Tentunya karena di Indonesia ini kita juga memiliki banyak saudara lainnya, dan juga di Indonesia ini dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, tentunya dari Bhinneka itu kita juga diajarkan tentang toleransi. Dari makna Isra Mi'raj tersebut, bagaimana kita sebagai umat Muslim bisa menerapkan toleransi tersebut? Oke, kalau bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan toleransi, Nabi itu ketika masuk langit 1 berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, langit 3 Nabi Yusuf, kemudian berjumpa kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kaitannya dengan hubungan toleransi di sini? Kalau kita telisik, ini kan Nabi umat terdahulu. Jadi ibaratnya Nabi itu menjumpai umat-umat terdahulu. Jadi kita ini kan berdiri bukan di satu golongan, banyak kaum kita. Dan Nabi Muhammad ini ketika dalam hidup, kan kita mengimani Isra Mi'raj itu kan, pasti kita imani perjalanan Nabi Muhammad yang sangat luar biasa, dari semalam saja sampai ke langit. Tentu kita percaya ini Nabi kita yang mulia lah yang melakukan, kita harus percaya. Dan bagaimana keseharian Nabi SAW? Nabi itu orangnya sangat inklusif, terbuka. Nabi itu tidak pernah memandang orang suku-suku yang berbeda dari kalangan Yahudi, Nasrani itu sebagai musuh, tak pernah. Islam itu ya, kalau kita luruskan, Islam itu tidak pernah mencerca agama-agama orang lain dan tidak pernah memusuhi agama orang lain kecuali dalam keadaan perang. Kita diserang dulu baru kita menyerang. Tapi Nabi Muhammad itu sangat bagus toleransinya. Nabi Muhammad itu sangat menghormati keyakinan-keyakinan yang lain dari suku-suku yang lain. Nabi Muhammad itu tidak pernah bertindak radikal. Sangat jauh dari ajaran Islam itu sebenarnya. Nabi Muhammad ini sangat bagus orangnya, akhlaknya sangat mulia, terutama dalam masalah
pergaulan, muamalah, toleransi. Nah, Nabi Muhammad itu mengajarkan toleransi loh. Dalam hadis-hadis juga banyak berkaitan dengan toleransi, dilarang membunuh orang ahli zimmah. Al-Quran pun melarang bahwasanya jangan hinaan sesembahan orang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu semua menunjukkan bahwasanya itu sikap toleransi. Nah, Nabi Muhammad kan yang menjalankan Isra Mi'raj ini, ya tentu kita teladani, kita imani perjalanan Nabi dan kita ikuti kudwah, contoh dari Nabi ini, bahwasanya Nabi ini orangnya sangat terbuka dan sangat bertoleransi untuk meningkatkan di Indonesia. Ini kan kita tidak hanya agama Islam saja, banyak agama yang diakui sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita hormati agama-agama orang lain, termasuk orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, Hindu, ya kita toleransi. Toleransinya dalam kategori, dalam konteks bab muamalah ya, dalam pergaulan, bukan dalam hal ibadah. Menghormati perayaan mereka, kita tidak mencampuri perayaan mereka, dan kemudian kita bergaul dengan mereka selayaknya manusia yang biasanya ya, selagi tidak menyangkut akidah kita, it's okay, itu sangat dianjurkan. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu seperti itu kalau masalah. Nah, ternyata dari poin toleransi dalam hikmah perjalanan Isra Mi'raj ada banyak yang bisa dapat kita ambil. Nah, dari perjalanan Isra Mi'raj juga banyak beberapa poin yang bisa dapat kita imani dan dapat kita implementasikan. Karena kita sebagai anak muda, yaitu bisalah mendapatkan beberapa poin atau beberapa manfaat dari hikmah perjalanan tersebut. Nah, berhubungan dengan anak muda, kita sebagai anak muda, Ustaz, bagaimana cara kita mendapatkan hikmah dari perjalanan tersebut dan bagaimana cara kita mengimplementasikan dari hikmah perjalanan tersebut? Oke, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj nih, yang apalagi barangkali mau diimplementasi, itu yang pertama tentang kita menambah wawasan pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita. Kalau secara akal memang perjalanan Nabi Muhammad Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha sampai ke langit dunia hanya semalam. Kendaraan paling tercepat pada masa itu hanya kuda. Makanya orang banyak yang tak percaya. Oh, kok bisa Nabi ini melaksanakan Isra Mi'raj? Nah, kemudian kecepatan sekarang pun tak bisa semalam itu bisa sampai. Pesawat itu berapa kecepatannya? 8.000 km per jam. Nah, sampai berarti itu hal yang kayak mana kok bisa Nabi Muhammad itu melaksanakan Isra Mi'raj? Itu kan membuka wawasan kita. Itu membuat kita berpikir kritis lagi. Yang pertama ini adalah berhubungan dengan mukjizat. Itu kan mukjizat namanya. Mukjizat ini kan secara bahasa Arab khariqul lil adah, artinya di luar kemampuan manusia. Kalau bahasa gaul anaknya di luar nulur. Kan kenapa? Di luar nulur karena apa? Ya di luar akal, tapi kita harus imani itu. Karena mukjizat itu ya suatu kebiasaan yang di luar adah, di luar kebiasaan. Mukjiz, melemahkan sesuatu. Memang itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang perjalanan Nabi itu harus kita imani karena itu berhubungan dengan metafisika. Artinya di luar fisik, tak bisa dibuktikan secara empiris, tapi memang harus kita imani karena itu mukjizat. Nah, itu kan membuka wawasan kita satu. Nah, kemudian kita harus belajar lagi bagaimana rupanya perjalanan ke luar angkasa itu sangat ada walaupun dengan kecepatan seperti itu. Kalau memang mau dikait-kaitkan dengan sains, kan banyak orang bilang nih, oh peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada bisa dibuktikan secara ilmiah segala macam, sainsnya segala macam. Bahkan cahaya yang secepat itu saja, kecepatan cahaya aja tidak bisa menandingi kecepatan Isra Mi'raj. Nah, kalau kita kalau mau dikait-kaitkan lah dengan sains ya, kalau saya coba, kecepatan yang paling cepat di dunia ini apa? Cahaya kan? Sekitar 300.000 km per detik. Per detik atau per jam saya lupa. Yang jelas itu kecepatan cahaya 300.000 per jam atau per detik lah. Nah, Isra Mi'raj itu kan perjalanan Nabi Muhammad, Jibril dan Buraq. Jibril itu kan malaikat. Malaikat itu kan diciptakan minan nur. Berarti ya masuk akal dong kalau perjalanannya secepat itu. Kemudian Buraq itu juga diciptakan dari cahaya. Nah, Nabi Muhammad sendiri itu disebut sebagai cahaya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kemudian Nabi Muhammad itu kan walazillullahu balkana nura. Tidak ada bayangan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu cahaya. Nah, 3 cahaya yang bergerak. Makin cepat kan, 300.000 per detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya masuk akal aja. Itu kalau memang kalau kita mau konteks ke sains segala macam. Itu kan membuka wawasan kita. Sebagai anak muda, harus belajar banyak nih. Itu kan membuat kita berpikir kritis. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu membangkitkan lagi akal kita sebagai anak muda. Seperti itu. Nah, kemudian ilmu astronomi itu kan kegiatan dengan di luar angkasa. Loh, kalau kita itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya harus belajar. Maka dalam
teori black hole itu kalau tak salah dalam teori fisika ya, kan ada keterbatasan pengetahuan manusia. Manusia itu mengetahui tentang alam ini hanya 3%, 97%-nya manusia ini tidak tahu. Jadi intinya bahwasanya kaum, ada yang mengatakan, Immanuel Kant mengatakan bahwasanya apa yang kau tidak tahu itu jangan kau percaya itu bukan sesuatu yang kau tahu, tapi kalau kau tidak tahu harus kau imani juga karena ketidaktahuan kau. Nah itu yang kedua, sebagai anak mudanya kita harus rajin beribadah. Ini yang paling penting. Karena konteks dari Isra Mi'raj itu, apakah Nabi itu pergi ke langit dunia, apakah Nabi Muhammad SAW itu bisa sampai terbang ke langit itu, bukan itu hikmah sebenarnya. Intinya Isra Mi'raj itu adalah solat sebagai umat muslim. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah itu nanti solat. Maka ini paling penting Isra Mi'raj itu ya. Dan segala macamnya selain membuka wawasan kita, yang penting itu solat. Itu yang paling penting, intinya itu solat. Bukan bahas Allah, apakah Allah itu berada di langit, apakah Allah itu. Nah, itu tak penting. Yang penting itu solat. Itu yang paling penting. Itu yang paling inti dari segala inti dalam acara Isra Mi'raj itu solat tadi itu. Itulah membuka wawasan, solat. Yang ketiga, tabah dalam menghadapi ujian. Nah ya, ini yang paling penting ya. Nabi Muhammad itu kan orang yang pertama masuk surga. Orang yang pertama masuk surga, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan sampai ke langit dunia bertemu dengan Allah sampai ke langit. Tapi apa intinya di situ yang ingin saya bilang? Nabi Muhammad itu tak lepas, tak luput dari cobaan, ya. Jadi kalau kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cukup bersabar dan kita jangan menyalahkan Allah. Lah, manusia yang mulia kok, kekasih Allah, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal ayah ketika masih kecil, meninggal ayah ketika masih dalam kandungan, ibu meninggal ketika masih kecil, kemudian paman yang membela dakwahnya meninggal, istri tercinta meninggal. Kemudian pas dia balik dari Isra Mi'raj itu tak ada orang percaya, cuman Abu Bakar yang percaya, maka digelar Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tak lepas dari ujian Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada yang instan di dunia ini ya. Semua orang pasti mendapatkan ujian. Harus kita tabah. Nah, ketika kita tabah ujian, maka Allah itu memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad berupa perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian apa? Kalaupun kita tabah dalam ujian, pasti Allah akan menghibur hati kita yang lara ini dengan cara yang masing-masing ya. Itulah hikmahnya. 3 ini menurut saya, membuka wawasan kita sebagai anak muda. Kedua, menjaga kualitas ibadah kita, solat tadi yang paling penting. Yang ketiga, tak sabar dalam menghadapi ujian. Nah ya, kalau mau bisa di closing statement terakhir ini juga, bahwasanya yang paling penting itu juga kan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita harus membela ya, karena Aqsa itu adalah punya umat muslim. Maka dengan kejadian konflik Israel Palestina ini, kita doakan cepat damai dan kita doakan Aqsa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin Farid dari hikmah yang bisa ini, ada gimana? Saya kembalikan kepada Farid lah. Nah, jadi dari poin yang telah Ustadz sampaikan, dari kita generasi muda bisa mengambil beberapa hikmah dari perjalanan tersebut. Nah, yaitu tadi menambah wawasan, yaitu menjaga sholat kita, dan yang terakhir bersabar ketika Allah memberikan kita ujian. Nah, selanjutnya nih Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Farid nih Ustadz. Mereka bertanya, Ustadz kan mendapatkan julukan LC nih, yang berarti Ustadz bukan julukan, itu gelar. Nah, ya. Jadi dari gelar tersebut yang dimana Ustadz pernah nih merayakan mungkin Isra Mi'raj di luar sana. Apa sih Ustadz bedanya perayaan di sana dengan perayaan yang di sini? Oke, kebetulan saya 5 tahun berada di Mesir. Memang ketika Isra Mi'raj Maulid Nabi, yang di Mesir itu yang kental tuh Maulid ya sebenarnya. Kalau Maulid itu ya orang berbondong-bondong berbagi sedekah segala macam. Kalau Isra Mi'raj dan ini juga ada memperingati seperti itu. Kita memperingati keberkahan Maulid Isra wal Mi'raj dengan mengadakan kajian, memberikan makanan, memberikan ya acara haflah lah seperti itu. Juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita di Indonesia ini kan mentok paling ceramah di masjid, kegiatan seperti itu. Kalau di Mesir tuh enggak, memang acaranya dibuat besar, mewah, istimewa. Terutama Maulid ya. Maulid itu istimewa, sampai kadang orang bisa sampai memberikan makanan, sedekah segala macam. Isra Mi'raj pun demikian, kadang orang sedekah makanan karena ini peristiwa yang besar kan. Kemudian ada kajian-kajian, namanya kalau buka itu kajian-kajian sanad lah ibaratnya. Bacaan kitab, diberi kitab, kemudian kita membaca kitab bersama syekh. Kemudian kita itu diberikan sanad, diberikan ijazah atas mengkhatamkan kitab ini. Itu biasa tradisi keilmuan di Mesir itu sangat kental, yang tidak dimiliki Indonesia itu seperti itu mungkin. Nah itulah perayaannya sangat mewah sekali. Bahkan kalau Maulid itu ya, ini kalau Isra Mi'raj kan lumayan juga, tapi kalau Maulid itu di Mesir itu lebih mewah daripada lebarannya saya tengok. Karena luar biasa itu.
kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz, jadi pertanyaan terakhir saya sebelum closing statement, nih bagaimana cara Ustadz sendiri untuk merayakan atau bagaimana cara Ustadz untuk mungkin mengimani dalam perayaan tersebut? Apa yang Ustadz lakukan di mungkin di sana atau perbedaan Ustadz lakukan di sini? Oke, kalau untuk perayaan sendiri bagaimana saya merayakan Maulid ini, ya jelas karena saya juga beberapa kali diundang mungkin isi ceramah segala macam, ya itu bentuk merayakan saya, memberikan kajian, isi ceramah tentang berkaitan dengan Isra Mi'raj, bukan dengan Maulid, dengan Isra Mi'raj. Itulah yang saya berikan kajian, kemudian saya merayakannya, ya kita imani lah dengan kita membuka wawasan lagi, kita membuka kajian tentang Isra wal Mi'raj ini. Ya, saya seperti biasa memberikan ceramah, memberikan pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Ini seperti podcast ini kan ibaratnya juga membuka wawasan kita untuk memperingati perayaan Isra wal Mi'raj ini. Mungkin seperti itu. Nah, jadi guys, dari poin yang dapat kita simpulkan tadi bahwasannya Isra Mi'raj ini bukan semata-mata tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita juga bisa dapat mengambil hikmah dari perjalanan tersebut. Tentunya tadi yang Ustadz sampaikan tadi ada 3 poin kan Ustadz, yaitu menambah wawasan kita, menjaga sholat kita, dan bersabar ketika diberi ujian. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam harus selalu meningkatkan pengetahuan kita, menjaga sholat kita, dan selalu bersabar ketika Allah memberikan kita sebuah ujian. Nah, saya Farid, saya pamit dari podcast kali ini bersama Ustaz Wendy. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.